Komunitas-komunitas ini banyak ke rumah saya memang. Ada komunitas pasar, ada komunitas datang ke rumahnya pedagang ayam. Iya, datang ke rumah saya. Itu untuk apa, Pak, datang? Ya, menyampaikan aspirasi, kangen-kangen, bagaimana mungkin melihat pada waktu itu Kota Malang ini menurut mereka ada satu keberhasilan. Jadi itu sebetulnya saya dulu sudah melakukan sebuah gebrakan di waktu awal saya menjabat. Reformasi birokrasi sudah saya lakukan. Contohnya apa? Nah, mulai dari pelayanan-pelayanan kita, mulai kelurahan, kecamatan, sampai semuanya. Kan sudah saya perintahkan tidak ada tarikan sama sekali. Mulai puskesmas, kelurahan, kecamatan, itu saya sudah programkan tidak ada itu. Bahkan saya membuat kebijakan ada tunjangan penghasilan. Itu reformasi birokrasi. Kenapa? Supaya pelayanan publik ini lancar, pelayanan publik ini tidak menimbulkan pemberatan bagi masyarakat kita. Karena sekarang ini banyak persoalan-persoalan yang harus segera dituntaskan. Contoh saja mungkin masalah banjir, mungkin masalah kemacetan, atau mungkin masalah parkir atau parkir seperti itu. Iya. Assalamualaikum pemirsa, selamat sore di waktu sekarang dan berjumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Dan pada sore kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Di samping saya ada Muhammad Anton atau akrab disapa Abah Anton. Abah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh disapa barangkali Tribunnews, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, kita ngobrol-ngobrol ringan tapi mungkin juga agak serius gitu. Iya. Saya mengikuti perjalanan Abah dari dulu menjadi wali kota dan kemudian belakangan juga mendaftar bakal calon. Iya. Barangkali bisa diceritakan, Bah, sebetulnya ada motivasi seperti apa di balik kemarin mencalonkan di Partai Kebangkitan Bangsa, Pak? Ya, jadi saya jelaskan ya, ini bahwa masyarakat kita ini ya, melalui kegiatan mereka, obrolan di mulai perkumpulan pengajian, bahkan di warung-warung kopi, di pasar-pasar, bahkan itu jadi obrolan ya, sebetulnya seperti itu. Dengan adanya pilkada tahun 2024 ini, yaitu dari obrolan-obrolan itu masyarakat itu ya mungkin menginginkan sosok-sosok pemimpin yang mungkin menurut mereka loh ini ya, menurut mereka ini ya dapat melanjutkan pembangunan dan tentunya mencari pemimpin yang bisa bermasyarakat, artinya dekat dengan rakyat. Jadi seperti itu. Nah, saya melihat fenomena masyarakat kita ini memang ingin sekali mereka ini tidak hanya melihat dari jauh sosok pemimpinnya, tapi kerinduan pada waktu itu saya menjabat tahun 2018 di mana pada waktu itu saya melakukan kegiatan belusukan setiap 2 minggu sekali ke kampung-kampung itu. Nah, itu ada semacam kerinduan masyarakat dari kita. Masyarakat. Jadi seperti itu. Dan kami melihat ini adalah bentuk dari dorongan masyarakat sendiri. Kalau dari kami sih keluarga bahkan masih belum 100% ya untuk mendukung kami. Oke. Jadi motivasi itu datang dari masyarakat yang Abah temui di pasar, di
tempat-tempat lain seperti itu. Tidak itu juga, komunitas-komunitas ini banyak ke rumah saya memang. Ada komunitas pasar, ada komunitas datang ke rumahnya pedagang ayam. Iya, datang ke rumah saya. Itu untuk apa, Pak, datang? Ya, menyampaikan aspirasi, kangen-kangen, bagaimana mungkin melihat pada waktu itu Kota Malang ini menurut mereka ada satu keberhasilan. Masih diingat oleh mereka pada waktu itu. Apa itu, Pak, yang kira-kira? Ya, senang sekali karena masyarakat pernah jadi percontohan nasional. Banyak seluruh wali kota Indonesia turun ke Malang, belajar di Malang. Lah itu luar biasa. Itu yang dianggap mereka, ini perlu dilanjutkan ini. Yang mungkin yang bisa saya potret adalah waktu itu soal peresmian Kampung Warna-Warni, Pak. Ya. Itu kan juga menjadi populer ya waktu itu. Kampung yang dulunya kumuh, kemudian disulap warna-warni justru menjadi destinasi wisata. Dan ada nggak apa juga mendengar soal program itu? Jadi begini, justru kami itu sebetulnya tidak hanya Kampung Warna-Warni, yang kami seluruh kampung yang ada di Kota Malang ini pada waktu itu kami membangun sebuah program yaitu kampung-kampung tematik kan, seperti itu. Kenapa saya waktu itu memiliki program yang ke arah kepada kampung-kampung ini? Karena kami melihat Kota Malang ini kan untuk Kota Malangnya ini kan tempat-tempat pariwisatanya sebetulnya bukan di Kota Malang. Tempat wisatanya itu ada di Kota Batu dan Kabupaten Malang. Maksudnya wisata alam, Pak, ya? Wisata alam. Tempat kita ini sebetulnya hanya sebagai transit aja. Transitnya itu mereka masyarakat yang berkunjung ke Malang ini untuk berwisata ke Batu, berwisata di ini Malang sebagai transit. Lah, harapan kita memang mau diakui atau enggak bahwa lahan untuk Kota Malang ini kan sudah tidak ada lagi yang dipakai untuk pariwisata. Akhirnya saya berkeinginan pada waktu itu membangun kampung tematik, arahnya adalah pariwisata kepada kampung-kampung yang bisa memberikan kreativitas ataupun yang patut untuk bisa orang yang datang ke Malang ini melihat. Jadi seperti itu. Karena saya lihat ada banyak sekali program masyarakat, home industri yang patut itu disebarluaskan kepada masyarakat pendatang yang ingin berwisata. Contoh aja ada salah satunya adalah Kampung Kumbuh yang waktu itu kita rubah menjadi Kampung Warna-Warni dan Kampung 3G yang seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, Pak, dari masyarakat ada dorongan seperti itu. Kemudian Abah sendiri gimana sebetulnya secara personal? Saya maju nggak sih? Jadi seperti itu. Kalau keluarga tadi dijelaskan belum 100%. Belum bulat. Ini belum bulat. Ya, ini karena kejadian yang kemarin tidak kita harapkan ya. Masyarakat kita Malang juga seperti itu. Kaget juga masyarakat kita pada waktu itu bagaimana peristiwa tahun 2018. Pada waktu itu kami sudah menjadi salah satu calon Cakada yang ditetapkan 3 partai yaitu PKB, Gerindra dan PKS waktu itu. Ya, kita sudah dapat nomor 2 pada waktu itu, dan proses kita kampanye ternyata ada musibah yang ini tidak diduga oleh masyarakat kita. Jadi seperti itu, kaget juga masyarakat. Ya, apalagi kasusnya ya seperti itu. Nah, itu. Jadi ramai kasusnya, Pak. Nah, ramai sekali karena uang 700 itu. Kalau nggak ada uang 700 nggak ramai Malang ini. Jadi seperti itu. Maksudnya ada trauma atas peristiwa itu dari keluarga dan personal. Saya kira semua orang dengan kejadian-kejadian itu kan akhirnya belajar, akhirnya melihat dari situ kan pasti tidak seperti orang yang belum pernah sama sekali ya dapat ujian-ujian itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin ya nggak nyalakan istri saya, anak saya kalau tidak memperbolehkan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau saya sih
seperti ini saja. Kan kita ini kalau kita ini dianggap berhasil, lalu kita ini dianggap memiliki nikmat rezeki, tapi saya kira kurang berguna kalau kita tidak memperhatikan sesama, apalagi mendengarkan cerita-cerita masyarakat tentang bagaimana Kota Malang ini. Saya sudah nyampaikan sebetulnya kepada tokoh masyarakat, ulama, kepada masyarakat di kalangan yang mungkin sampai pasar, sampai di inilah ya, setiap ketemu, setiap apa itu. Komunitas-komunitas ini mengajak saya membangun kembali, melanjutkan kembali apa yang dulu belum mungkin belum tuntas. Jadi seperti itu. Itu masyarakat kita yang meminta, Pak ya. Yang meminta itu. Okay. Saya juga dengar katanya sudah mengurus SKCK, sudah dapat apa betul seperti itu, Pak? Ya, alhamdulillah sekali. Jadi kami ini sebetulnya konsultasi masalah hukum. Karena apa? Karena kejadian 2018 itu kan selalu menjadi salah satu syarat untuk bisa mendaftarkan. Masyarakat ini seperti ulama-ulama yang mendorong kita. Mungkin ini supaya kami bisa kembali tampil dalam acara pilkada ini. Jadi seperti itu. Akhirnya ya kami semacam konsul hukum ya kepada ya mungkin yang mengerti masalah hukum. Jadi seperti itu, apakah kami bisa melakukan atau melanjutkan yang namanya pesta demokrasi. Dari konsultasi hukum itu bagaimana hasilnya, Pak? Ya sebetulnya dari melihat amar putusan saya itu tidak ada masalah. Memang orang-orang hukum menyampaikan tidak ada masalah sama sekali, karena di sini sudah jelas bahwa di amar putusan tidak ada pencabutan hak politik. Oke. Yang ada hanya bahwa saya diputuskan hukuman tambahan 2 tahun itu tidak boleh dipilih dalam jabatan publik. Artinya bukan pencabutan hak politik. Seandainya 2 tahun itu ada pilkada atau ini, bahkan mungkin tidak pilkada, ada pilihan RW, pilihan RT, saya sudah bisa. Karena saya tidak dicabut. 2 tahun itu periode berapa sampai tahun berapa itu, Pak? Ya, 2 tahun itu artinya setelah menjalani proses hukum tetap, bukan bersyarat ya, murni. Jadi seperti itu. Apa secara murni keluar tahun 2000? Saya secara murni tahun 2020. Ya. Berarti sebetulnya itu hanya berlaku sampai 2022 begitu. Nah, itu yang dikatakan oleh orang-orang hukum berarti selesai gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau terkait yang putusan MK nomor 5 nomor 56 itu, Pak. Harus menunggu 5 tahun itu. Tahun berapa itu ya kemarin? 2019 itu ya. 2019 ya. Iya. Apa itu dikonsultasikan juga enggak? Iya, kita konsultasikan karena apapun kita menghormati, bahkan keputusan MK itu kan jelas. Ya, jelasnya apa? Yaitu bersifat final. Iya toh? Nah, itu enggak bisa ini. Jadi seperti itu. Akan tetapi memang ya namanya pakar hukum itu melihat tidak hanya sekedar mungkin judul atau narasi narasi yang tapi dilihat sampai detail. Nah, itu ada pasal-pasal. Nah, di situ sudah dijelaskan, kalau tidak salah pasal 47 itu undang-undang MK ya, bahwa di situ disampaikan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap itu sejak diputuskan dalam plenum. Nah, ini yang tidak dilihat oleh masyarakat. Nah, itu dikorek sama pakar hukum itu. Artinya apa itu, Pak, maksudnya? Kan begini, bahwa MK berkekuatan hukum tetap sejak diputuskan, artinya sejak diputuskan 2019 nggak mungkin mundur. Berlaku mundur. Kan mesti sejak itu, kan naik ke atas. Nah, ini enggak.
saya diputuskan tahun 2018. Lah menurut pakar hukum, nah ini tidak kena. Meskipun pilkadanya 2024. Ya. Berarti kan berlaku maju. Seandainya saya diputuskan 2019 lebih 1 hari saja. Lebih 2 hari sudah nggak boleh. Tetap kita. Oke. Iya, karena sejak diputuskan itu MK baru berkekuatan hukum tetap. Baik. Dan publik sudah banyak yang tahu soal itu mungkin, Pak. Nah, saya juga melihat bisa jadi itu nanti akan menjadi bahan lawan politik gitu, Pak. Bagaimana Abah menghadapinya nanti? Nah, ini kalau saya ya tidak menghabiskan energi saja. Saya malah senang karena syarat untuk bisa maju itu salah satunya harus mengumumkan. Nah, saya sekarang sudah diumumkan sendiri oleh masyarakat. Alhamdulillah sekali. Karena apa? Seluruh masyarakat Kota Malang, bahkan seluruh Indonesia sudah tahu bahwa saya ini dikategorikan ikut bersama-sama dalam tindakan pada waktu itu adalah melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu soal gratifikasi yang ada di Kota Malang itu. Tapi apa secara personal mengumumkan diri nggak, Pak? Apa? Secara personal itu kan jadi pengumuman dari masyarakat nih. Ya, akhirnya ya saya sampaikan terima kasih pada teman-teman kita masyarakat Malang yang selalu terus membahas masalah saya. Ini terima kasih sekali. Jadi saya tidak susah-susah itu. Atau Abah juga punya pemikiran justru saya belajar dari peristiwa itu. Tentunya seperti itu. Kan begini, masyarakat ini harus tahu betul sebetulnya tentang indikator koruptor itu apa. Jadi seperti itu. Karena indikator koruptor itu salah satunya yaitu satu, mengkayakan diri sendiri. Yang kedua yaitu merugikan negara. Contoh merugikan negara ya mungkin APBD, tentang ini tentang itu kan begitu. Jadi seperti itu. Lah, saya sendiri juga heran kalau masyarakat kita sekarang itu ada dari tokoh atau apapun masyarakat, komunitas apapun yang menyampaikan bahwa pantas gak Kota Malang dipimpin ex-koruptor. Saya juga tanya, saya ini nggak ngerti koruptor itu apa kategorinya. Wong saya juga nggak mengambil sepeser pun. Bener nggak? Pernah nggak ada berita bahwa Anton menerima katakanlah 1 juta gitu aja lah. kan gitu. Hanya memang dulu kesalahan saya itu adalah, tapi menurut saya bukan kesalahan. Karena pada waktu itu kasus APBDP itu ya mau nggak mau saya harus tanda tangani. Ya, kalau nggak saya tanda tangani ya bukan pemimpin kalau takut ini. Nah, tapi sebetulnya kejadian yang terjadi pada waktu itu ya nggak bisa kita hindari, pikirkan atau hindari. Berarti sebetulnya apa waktu itu sudah perhitungkan ya risikonya. Kalau saya tanda tangani, saya sudah tahu risikonya begitu. Ya, jangan gini. Sebagai kepala pemerintahan ini punya kewajiban ya, tidak hanya APBDP, APBD murni pun juga begitu. Ya kita harus tanda tangan karena itu kan isinya adalah musren yang sudah direncanakan oleh masyarakat kita. Kalau kita tidak tanda tangani ya itu nggak jalan. Di dalam proses perjalanannya mungkin itu ada oknum, kasus atau apa ya kita nggak tahu kalau itu terjadi kan begitu. Nah, jadi seperti makanya saya diputuskan, saya membiarkan itu proses terjadinya itu. Padahal ya kita nggak ada pilihan lain. Ya, kalau tidak ditandatangani program nggak jalan gitu. Ya program nggak jalan terus nggak gajian juga. PNS-nya banyak ini. Kan gitu. Baik. Nah, Pak. Kalau misalnya nanti ini kan sudah mendaftar, sudah jadi bakal calon. Kalau misalnya nanti terpilih lagi begitu, masih bisa nggak menghadapi kondisi seperti itu lagi, Pak? Ya jadi atau ada langkah lain yang jadi semua itu akan menjadi pembelajaran lah bagi kita bagaimana sebuah kasus itu ya jangan sampai ini justru kita ingin
supaya termasuk aparat sipil, pemerintahan ini melihat kasus-kasus itu jangan sampai terulang kembali. Persoalannya adalah kita harus benar-benar mencermati. Jadi itu sebetulnya saya dulu sudah melakukan sebuah gebrakan di waktu awal saya menjabat. Reformasi birokrasi sudah saya lakukan. Contohnya apa? Nah, mulai dari pelayanan-pelayanan kita, mulai kelurahan, kecamatan, sampai semuanya. Kan sudah saya perintahkan tidak ada tarikan sama sekali. Mulai puskesmas, kelurahan, kecamatan, itu saya sudah programkan tidak ada itu. Bahkan saya membuat kebijakan ada tunjangan penghasilan. Itu reformasi birokrasi. Kenapa? Supaya pelayanan publik ini lancar, pelayanan publik ini tidak menimbulkan pemberatan bagi masyarakat kita. Dan pelayannya juga termotivasi karena sudah ada tambahan. Kalau dia berprestasi. Betul. Kan itu reformasi kita. Pertama, awal itu ya reformasi kita. Harapan kita apa sih? Kalau tidak ada tarikan, ngapain kita harus kerja lama? Ngapain kita harus mungkin muter itu? Kan karena apa? Sama saja. Lama, cepat, juga tidak dibayar. Karena saya sudah perintahkan jangan sampai masyarakat kita itu ada keberatan untuk tarikan-tarikan. Walaupun itu hanya 5.000, walaupun itu hanya 10.000. Saya masih ingat di puskesmas saja administrasi yang katanya ada 10.000 atau apa. Dulu zaman saya tidak perbolehkan. Ngapain kita harus memberatkan administrasi lagi kepada warga? Nah, uang ini uangnya rakyat. APBD kita ini betul. Bisa ngatasi. Ngapain kalau kita bisa ngatasi harus minta lagi pada masyarakat. Jadi seperti itu ya. Wah, kalau melihat Kota Malang sekarang apa komentar apa? Ya memang ada satu perubahan, tapi tidak bisa menyalahkan juga. Setiap orang itu berbeda ya, setiap orang berbeda pemikiran, berbeda cara untuk melaksanakan kayak kepemimpinannya nih Pak ya. Pemerintahan, iya. Jadi seperti itu, beda-beda. Jadi nggak bisa. Kalau saya ini memang orangnya ya itu nggak mau diam. Jadi kalau saya itu ya kalau nggak turun nggak enak. Jadi seperti itu. Ada hal-hal positif yang Abah lihat. Kira-kira apa hal yang positif itu, Pak? Maksudnya? Ada perbaikan lah Kota Malang kan tadi Abah bilang gitu kan. Apa yang dilihat baik saat ini Pak dari Kota Malang? Ya, yang jelas banyak hal yang mungkin ini akan dilakukan oleh Cakada ini kalau terpilih nanti menjadi kepala daerah ya. Karena sekarang ini banyak persoalan-persoalan yang harus segera dituntaskan. Contoh saja mungkin masalah banjir, mungkin masalah kemacetan, atau mungkin masalah parkir atau parkir seperti itu. Iya. Maksud saya kalau yang sudah baik apa Pak yang Abah lihat dari Kota Malang secara keseluruhan yang sudah baik? Ya, jadi saya begini saja. Saya dulu masih ingat bagaimana cara saya waktu itu ya berusaha bagaimana merubah kota ini menjadi sebuah kota yang memang diharapkan tidak hanya masyarakat di dalam tapi masyarakat di luar juga ya. Terus terang aja masyarakat kita ini senang sekali kalau ada pembangunan yang mungkin menurut mereka ini sesuatu yang belum pernah merasakan, tapi orang luar juga begitu. Bagaimana mereka pulang ini bisa membawa oleh-oleh yang mungkin ditanyakan oleh temannya, membawa kesan juga yang baik. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini seperti kita lihat dulu yang fenomenal itu adalah Kampung Warna-Warni, Kampung Driji. Bahkan mendunia pada waktu itu kita dipanggil di konferensi di Cina seperti itu. Waktu itu masih ingat kita ya. Jadi kami membawa Bapak Ketua RW, salah satu Ketua RW di Lembeng untuk ikut. Saya mengajak UMKM sampai ke Eropa Timur. Bagaimana kita memasarkan produk-produk Kota Malang kita pada waktu itu. Seperti itu. Ini sangat luar biasa undangan menteri untuk bisa menghadirkan sisi dari
kreativitas warga Kota Malang. Oke. Yang saya juga ingat waktu itu, Pak, kebijakan menata taman. Ya. Banyak bahkan ada yang bilang, wah gimana? Wali kota gila taman. Iya. Betul. Terutama di Jalan Veteran, Pak. Enggak, ya. Tapi sekarang kalau saya lewat sana, Pak, kok kayaknya nggak terawat, Pak. Apa komentar apa? Iya. Jadi begini, saya bilang, wajah kota kita ini ya sama dengan seorang perempuan. Saya bilang bagaimana mereka merawat wajah mereka. Kalau perempuan kan mungkin pakai alis, pakai benges, pakai apa ya, dandan. Nah, supaya menarik. Nah, sama dengan kota kita. Kalau kita ingin menarik, ya dilihat enak, ya kita mau harus berbenah. Kita bikinlah itu. Saya awal pertama dulu tidak langsung kepada arah taman, tapi penataan PKL itu yang luar biasa itu. Pada waktu itu saya coba menata yang di depan Partimura ya, stasiun ya. Pada waktu itu PKL sudah saya berikan tempat, itu satu tempat yang memang tidak lagi mengganggu jalan. Harapan kita kan dulu itu begini, kemacetan kita ini sudah terlalu harus menjadi perhatian. Padahal di satu sisi tempat-tempat jalan yang ada di Kota Malang ini sudah tidak sesuai fungsi. Kenapa? Karena ada lahan parkir, ada orang jualan, jadi seperti itu. Ya paling tidak kalau kita melihat dari keuangan Kota Malang pada waktu saya waktu menjabat, ini nggak mungkin kita mau beli lahan untuk meluaskan atau itu. Ya, tapi usaha tetap harus bisa bagaimana caranya untuk supaya kemacetan ini tidak terjadi. Kalau taman-taman di Jalan Veteran itu perlu dirawat lagi atau sudah cukup sih, Pak? Ya memang sekarang ini kita lihat ya, tapi kita nggak bisa nyalakan juga ya. Semua tadi saya katakan itu semua pemimpin itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi kalau saya memang ya nggak bisa kalau melihat itu, karena ya terus terang saja saya ini kami belajar itu memang dari segi untuk penataan kota. Saya ini kan dari ITN itu kan dari bidang sekolah arsitek. Jadi artinya apa? Jiwa seni ini memang penting. Nah, kalau seorang pemimpin punya jiwa seni luar biasa. Karena apa? Kalau punya jiwa seni, melihat sedikit aja yang mungkin dipandang, oh ini kok kotor sekali ya, ini kok seperti ini ya, itu pasti langsung tanggap. Tapi kalau tidak memiliki jiwa seni, walaupun setiap hari dilewati, ya lewat saja. Contoh aja dulu saya, bunga-bunga yang saya taruh di alun-alun tengah jalan itu selalu berganti terus. Ya, enggak sampai layu saya ganti, karena itu saya melihat mungkin ini kok di tengah itu bumper ya, itu namanya itu guiding block itu apa? Ini kok sudah kotor ya, harus dicat ini pembatas jalan itu loh. Jadi seperti itu. Nah, karena kita punya jiwa itu, jadi akhirnya melihat kotor, terus mungkin jaga listrik atau jaga apalah, itu yang ada itu sudah berkarat atau apa itu. Jadi pemikiran kita, lampu mati aja saya waktu itu sudah nggak seneng saya. Jadi seperti itu. Hal-hal kecil itu Abah pikirkan ya? Ya, jadi seperti itu. Bah, apa yang Abah tawarkan atau nanti ketika Abah terpilih lagi, katakan begitu, program prioritas apa yang ingin dikerjakan di sektor ekonomi kah? Di sektor pendidikan kah? Di sektor kesehatan atau apa yang akan diprioritaskan Abah? Ya, yang jelas memang kita tidak bisa menghindar dari itu. Ya, program ekonomi kita lihat memang sudah bagus sih, tapi ada hal-hal yang patut nanti itu harus kita kembangkan di sana. Pendidikan juga begitu. Nah, pendidikan ini sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat kita. Jadi seperti itu. Saya masih ingat pada waktu itu bagaimana saya ingin supaya
tidak ada orang Malang ini anaknya tidak bisa bersekolah. Itu sudah saya jadikan program pada waktu itu ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali orang-orang yang sudah mungkin tidak bisa menyekolahkan anaknya bisa sekolah. Karena pada waktu itu bagaimana pemerintah ini punya peran penting di sini. Ini saya lihat itu harus dilakukan, dan sekarang ini saya kaget juga ya. Kebetulan saya ini rumah saya menjadi rumah sambat bagi masyarakat kita. Walaupun saya tidak jadi wali kota, itu jadi akhirnya saya banyak masukan-masukan. Apa Pak yang didengar Pak? Ya, satu sisi saya mendengar dari keluhan-keluhan masyarakat kita, yaitu tentang mungkin masyarakat kita ini melihat dari proses-proses yang sudah dilakukan itu sekarang banyak yang terbelengkai, artinya itu dibiarkan, akhirnya dari rusak, apalagi seperti kampung warna-warni yang dulu bisa mewujudkan satu perekonomian yang bisa merubah revolusi mental yang luar biasa, akhirnya sekarang sudah tidak terawat. Jadi seperti itu. Siapa dulu? Bahkan dulu pakai syuting film apa segala macam. Sekarang seperti ini. Jadi seperti itu ya. Terus taman-taman kita yang lain kan seperti itu. Di Taman Turnojoyo, taman tadi di veteran tadi itu seperti itu, Ororotowo. Pokoknya yang mungkin itu sekarang sudah terbengkelangkai semuanya. Mungkin harapan masyarakat kira-kira ya memilih saya ini ingin menghidupkan itu lagi, ingin menghidupkan kembali Kota Malang ini. Seperti mungkin itu yang diharapkan masyarakat itu ya. Karena selain ya berdampak terhadap mental masyarakat itu juga secara ekonomis juga punya dampak Pak ya dari program-program tersebut. Nah, ini keluhan masyarakat itu, keluhan banyak yang terjadi di masyarakat kita ini ya, juga masalah-masalah banjir, masalah ini itu banyak sekali sih disampaikan ke kita, terutama yang Wakiman tadi yang saya sampaikan, wali kota Gila Taman ini sudah nggak ada lagi gitu. Nah mungkin itu ingin terwujud kembali supaya apa? Ya itu tadi memperhatikan wajah kota kita. Ini penting sekali karena ini image sebagai Kota Malang, karena orang dari luar daerah itu pasti menginginkan sesuatu yang bisa dibawa apalagi sekarang digitalisasi ini luar biasa sekali. Dari mereka ini kalau keluar kota pasti sama teman-temannya, sama keluarganya atau tetangganya itu pasti promosi. Iya. Cerita-cerita itu yang kuat, kalau kesannya bagus kan. Jadi seperti itu. Baik. Pak, ini sudah nggak terasa sudah setengah jam lebih. Barangkali apa Pak yang ingin disampaikan sebelum diakhiri? Bahwa apa datang ke sini juga sebagai bakal calon apa? Silakan ke masyarakat. Ya, terima kasih sekali. Saya berharap ya pesta demokrasi di tahun 2024 ini bisa menjadi tonggak bagi Kota Malang di dalam rangka untuk pembangunan ke depan. Untuk itulah saya berharap sekali mari kita lakukan di dalam pesta demokrasi ini dengan kondusif, adu program itu, adu program ya, adu gagasan, tapi tidak adu ini ya. Jadi seperti itu. Ini yang saya harapkan seperti itu. Saya yakin semakin banyak tokoh masyarakat yang mencalonkan diri ini semakin bagus, karena apa? Menurut pandangan saya berarti rakyat kita sudah peduli tentang pembangunan kota ini. Jadi alangkah ini patut kita hargailah, paling tidak seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih Abah Anton sudah mau berbagi cerita dan datang ke kantor kami. Pemirsa, demikian program Mata Lokal Memilih. Terima kasih sudah bergabung dan ikuti terus berita-berita lainnya di portal kami. Terima kasih Abah Anton. Sukses. Terima kasih. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.